Hola, salam Just Talk. Kemarin ada 3 pertandingan, sebenarnya ya 4 pertandingan sama Barca, 3 Premier League yang ya di luar ekspektasi, yang luar biasa, bukan hanya untuk fansnya, termasuk untuk gue juga agak apa ya. Tapi inilah sepak bola penuh dengan kejutan. Apalagi Liga Inggris tambah nggak bisa diprediksi lagi. Kita mulai dari match pertama yang dimulai itu Chelsea lawan Wolves. Chelsea lawan Wolves di babak pertama, ya Chelsea tampil sangat kesulitan. 3-4-3-nya nggak berubah. Mereka lebih dominan, mendapatkan ya setengah peluang lah, nggak ada peluang matang. Kombinasi lewat tengah lebih sering gagal daripada berhasil. Crossing terutama dari Reece James dari kanan nggak mencapai target, padahal Lukaku yang main. Atau bisa dibilang juga 5 backnya Wolves ini cukup bagus. Jadi berjalan agak alot untuk Chelsea. Masuk di babak kedua. Sebentar gue cek, gue buka dulu. Masuk di babak kedua itu Chelsea menang ball possession 59 banding 41. 19 shots, big chance cuman 1. Jadi ya shots on target 6, Wolves 4. Jadi kalau dari sisi shots, dari sisi nggak terlalu banyak berbeda, tapi Chelsea harus dikatakan mainnya lebih rapi lah, lebih rapi. Abis itu masuk di babak kedua dapat penalti. Si siapa namanya, Lukaku cetak gol menit ke 56. Nggak lama kemudian, 2 menit kemudian, Lukaku ini golnya Lukaku setelah bulan Desember ya, 5 bulanan baru dia cetak gol lagi, 5 bulan lebih. Gol yang kedua itu keren dalam arti real striker goal. Kalau gue melihat itu dia menunjukkan sebenarnya dia bukan abis. Kalau pakai istilah orang kan, oh ini udah abis gitu. Enggak, dia nggak abis, tapi memang dia tipikal striker yang butuh ruang. Kayak gol kedua itu dia dapat ruang untuk melakukan finishing. Dan ruang itu bukan tidak dapat, lebih sedikit kalau bermain 3-4-3, ruang itu akan lebih longgar, lebih banyak kalau Chelsea berani menarik wide, bermain dengan 4-2-3-1, 4-3-3, whatever lah. Intinya begitu. Jadi kekuatan Lukaku ini menurut gue kurang bisa dimanfaatkan di Chelsea. But that's okay. Nggak lama kemudian Trincao masuk lewat counter, si Kovacic kalau nggak salah passing masuk ke dalam, golnya keren banget. Ini bukan gol set play, ini murni gol skill individu. Sayangnya tidak terlalu sering ditunjukkan oleh Trincao, makanya dia cadangan di mana-mana, di Barca dan sekarang di Wolves pun sering jadi cadangan. 2-1. Nah, setelah 2-1 atau 15 menit terakhir, Wolves itu udah mulai berani keluar, mulai berani bikin kombinasi, dan kelihatan pemain Chelsea itu keteteran, kesulitan untuk kena. Salah satu pemain Chelsea yang bagus menurut gue itu ya Thiago Silva. Rudiger oke lah, so-so. Tapi defense-nya itu sangat kesulitan untuk menahan serangan-serangan dari Wolves, terutama 10-15 menit terakhir ya. Sampai extra time itu 6 menit, gol terjadi dengan heading di menit 97. Skor 2-2. Apakah Chelsea layak kehilangan poin? Dari sisi ya layak seri lah. Ini layak seri karena Chelsea nggak create banyak chances juga. Ada beberapa chances Werner kalau nggak salah. Tapi intinya adalah Chelsea nggak create banyak chances juga. Jadi susah, lu mau menang gimana kalau lu kedua lu nggak bisa kill the game. 2-0, Wolves ini nothing tulus dengan 2-0. Mereka fight terus, dan perubahan strategi untuk mengantisipasi
keluarnya Wolves itu tidak dilakukan oleh Tuchel sampai terjadi 2-2. Nah, 2-2 ini akan lebih seru di sisa 3 pertandingan untuk rank 3. Oke, habis itu kita ke MU. Ya, apa ya? MU ketemu Brighton, dihajar 4 gol dalam 30 menit kalau gue nggak salah. Oke, menit 15 sampai ke 4 menit 60. Ya, 30 enggak dong, 15 jadi 30 tambah 5, 45 menit lah. Ya, 45 menit. Dihajar 4 gol. Dan yang bikin menyedihkan adalah the way they play. Kalau seandainya Brighton cetak 4 gol, MU cetak 100 peluang, 10 kali kena tiang, 10 kali ditepis kiper dengan save yang luar biasa, I think we can live with that, atau fansnya. Karena MU bermain luar biasa. Yang jadi masalah untuk gue ya, golnya it's too easy. Terlalu gampang semua. Varane dilewatin kayak anak kecil. McTominay berapa kali telat turun. Gue bisa bahas kekurangan MU 1 jam, hanya kekurangannya doang. Matic is gone. De Gea juga nggak bisa mengeluarkan kekuatannya dia. Elanga nggak kelihatan. Ronaldo bekerja keras, nggak dibantu sama sekali. Bruno egois. Bruno egois. Mungkin dia lebih frustrasi ya, sampai dia lu nggak bisa, gue syuting aja sendiri. Mata nggak kelihatan. Padahal tim ini itu minggu lalu menang dengan permainan luar biasa. Bukan menangnya, tapi permainan dengan Bruno di wing, Mata di depan Matic, McTominay. Selang berapa hari langsung drop. Bener-bener drop. Apakah ini salah Rangnick? Enggak. Ini murni salah pemainnya. Karena pemainnya sudah membuktikan bisa bermain bagus kok. Rapet, deket, akurasi passing 91% minggu lalu. Which is very very high kalau gue bilang. Nah, kemarin akurasi passingnya itu 85%. Ya, that's okay lah, not bad. Pada saat mereka pegang bola big chance itu, mereka Brighton 4, MU cuma 1. Miss big chance, MU 1, Brighton 2. It could have been 5-1, 6-1. Berapa peluang yang cukup besar didapatkan oleh Brighton nggak bisa dimanfaatkan sama sekali. Teles Dalot itu bukan levelnya MU. Bener-bener kalau gue bilang bener-bener menyedihkan. Dan untuk fans MU 2 bulan terakhir ini bener-bener sengsara ya, melihat timnya bisa sejeblok itu. Dan yang bikin parah lagi kalau untuk gue, ini bukan salah pelatih. Ini murni mental pemain. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Ya, kalau lu bilang salah pelatih, mungkin man manajemennya, mungkin si Rangnick nggak bisa kuasai ruang ganti, kayak gitulah. Mungkin. Tapi ujung-ujungnya kan pemain harus membuktikan di lapangan. Dari 2 match terakhir kelihatan sangat tidak konsisten. Dan itu kembali ke minat, mental, dan kualitas pemain. Kalau Erik ten Hag nonton ini, dan gue yakin nonton, Erik ten Hag ya pasti mayoritas dibuang dari tim ini. Kalau lu nonton preview gue udah bilang si Graham Potter ini pelatih UK Inggris yang terbaik. Dan kemarin juga dari sisi permainan, nggak harus selalu menguasai bola, tapi very direct football, kombinasinya jelas, patternnya jelas. Kalau serangan dari sayap, tengahnya jelas, positioning, penyerang membantu serangan itu jelas. Memang karena kualitasnya aja mereka berada di papan tengah. Tapi MU ini benar-benar menyedihkan. Nah, untuk fans MU, kalian harus
bahagia karena tinggal satu match. Penderitaan kalian tinggal satu match saja. Away pula matchnya. Habis itu season selesai, berharap yang terbaik untuk Ten Hag. Karena gue sebagai orang yang sering bully MU karena fans kardusnya yang luar biasa banyaknya, gue berharap MU bisa bersaing lagi di papan di 4 besar. Itu akan lebih seru daripada sekarang. Apa yang terjadi ini kan lawak abis, benar-benar super lawak, udah menyedihkan ini, udah nggak layak dengan nama besarnya MU. Oke, kita ke Liverpool. Liverpool ketemu ayam sayur. Gue bikin live commentary. Kedua tim ini harus menang agar Liverpool tetap bisa menjadi juara. Spurs jaga peluang untuk masuk ke Champions League. Dan sebenarnya gambaran yang terjadi kemarin itu nggak usah gue prediksi atau apa. Kalian juga tahu Spurs bertahan ngincer counter attack. Si Liverpool berusaha untuk mencetak gol terlebih dahulu. Tapi Liverpool yang kemarin main, yang menurut gue 11 terbaik yang turun, nggak kelihatan. Salah nggak kelihatan, Luis Diaz nggak kelihatan, Mane nggak kelihatan. They don't create, nyaris nggak create chances ketiga pemain ini. Trent Alexander-Arnold, crossingnya mayoritas nggak nyampe, terlalu rendah semua. Robertson, ya sangat biasa. Justru Konate, Van Dijk yang bermain lumayan. Kalau lu lihat goal counternya Spurs itu very standard, very textbook. Satu di kiri, satu di kanan, satu di depan. Nah, Kane yang dari sayap di area kanan, bukan sayap kanan, area kanan, masuk ke dalam, passing ke kiri, kiri passing balik, ada Son. Son tidak dijaga sama sekali. Kenapa? Karena TAA telah turun. Fabinho telah turun. Fabinho yang motornya biasa juga. Thiago bermain lumayan. Jadi kalau lu ketemu, ini bukan pertama kali Liverpool ketemu tim parkir bis. Mayoritas dari match yang Liverpool mainkan, entah itu di Eropa, entah di mana, pasti ketemu tim yang bertahan. Tapi kenapa lawan Spurs sering gagal? Satu, karena efektivitasnya Spurs tinggi. Walaupun kemarin mereka sebelum gol itu terjadi dapat 3-4 peluang yang gagal juga, berkat defense-nya cukup bagus. Tapi kalau gue bilang kemarin murni kesalahan Liverpool, bukan kesalahan strategi top. Kalau lu ketemu tim kayak gitu, satu, sirkulasi bola itu harus cepat. Kedua, akurasi end passing harus tepat. Akurasi passing di babak pertama nyaris nggak ada bola yang sampai. Jadi peluang yang counter attack dari Liverpool yang harusnya berjalan, gagal di end passing, salah, gagal, TAA gagal, berapa pemain gagal lah. Ya gue nggak tahu apakah kepalanya udah di Champions League ya. Cuman kemarin ya nggak layak menang, sorry to say. Spurs juga nggak layak menang main kayak begitu ya. Spurs gue malas bahas karena orang kalau main bertahan ngincer counter ngincer gitu. Untuk gue penonton netral, semoga mereka tahun ini nggak dapat apa-apa, nggak masuk Champions League karena nggak layak tim kayak gitu diberi Champions League. Oke, sementara itu dulu kita lihat ntar malam seperti apa. Thanks for watching.